Bumi yang kita tempati hari ini sedang menghadapi banyak masalah lingkungan. Sampah semakin menumpuk, pencemaran terjadi di mana-mana, dan hutan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Banyak orang masih menganggap menjaga lingkungan hanyalah tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Padahal, menjaga alam adalah tanggung jawab kita semua. Disinilah pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya pendidikan biologi. Biologi bukan hanya sekedar pelajaran tentang hewan dan tumbuhan, tapi bagaimana caranya manusia menjaga lingkungan dan keseimbangan alam. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam pembelajaran biologi, siswa dapat belajar tentang manusia, hewan, tumbuhan, ekosistem, hingga hubungan antar makhluk hidup. Dari pembelajaran itu, siswa mulai memahami bahwa semua makhluk hidup saling membutuhkan. Alam yang rusak akan berdampak pada kehidupan manusia sendiri. Anak-anak, hutan adalah paru-paru dunia. Hutan itu kawasan yang diliputi pohon dan tumbuhan, serta menjadi tempat hidup berbagai makhluk hidup. Nah, menurut kalian bagaimana dampaknya kalau hutan tersebut rusak? Ayo, banjir. Ayo, longsor. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Pendidikan biologi juga mengajarkan bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Dalam biologi, manusia belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Ketika satu bagian rusak, maka keseimbangan alam ikut terganggu. Contohnya, penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan banjir dan longsor. Sampah plastik yang dibuang ke laut dapat membahayakan hewan laut dan mencemari lingkungan. Karena itu, pendidikan biologi membantu siswa memahami akibat dan tindakan manusia terhadap alam. Kesadaran lingkungan tidak muncul begitu saja,
Kesadaran itu dibangun melalui pendidikan dan kebiasaan sehari-hari. Pendidikan biologi tidak hanya berhenti di dalam kelas, namun ilmu yang dipelajari harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, itu mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, dan menanam pohon adalah bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan. Dari kebiasaan kecil seperti inilah karakter peduli lingkungan mulai terbentuk. Pak. Air sumber kehidupan kita. Tapi, apakah kita sudah menggunakan air dengan bijak? Air mulai dari hal kecil. Ketikan keran air saat tidak digunakan. Dulu, saya sering sekali buang sampah sembarangan. Tapi sekarang, saya sudah tahu dampaknya terhadap lingkungan dari pelajaran biologi. Warga negara yang baik bukan hanya ia mencintai negaranya, tetapi juga mampu menjaga lingkungan tempat ia hidup. Pendidikan biologi membantu membentuk rasa tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial terhadap alam dan masyarakat. Melalui pendidikan, generasi muda diajak untuk menjadi pelindung lingkungan, bukan perusaknya. Jika generasi muda memiliki kesadaran lingkungan yang baik, maka masa depan bumi juga akan lebih baik.
bergejolak, merintih kesakitan, bencana alami syaratnya. Yang hijau pun menguli dan mengeri hingga mati. Yang jernih menjadi keruh, yang lulus sejuk mulai panas. Menjaga lingkungan bukan pekerjaan yang sulit jika dimulai dari diri sendiri. Pendidikan biologi mengajarkan kita bahwa semua kehidupan saling berhubungan. Ketika alam dijaga, maka kehidupan manusia juga akan tetap terjaga. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga bumi untuk masa depan. Karena bumi yang sehat bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk generasi berikutnya. Yang hijau pun menguli dan mengeri hingga mati. Yang jernih menjadi keruh, yang lulus sejuk mulai panas. Alam semesta bergejolak, merintih kesakitan, bencana alami syaratnya. Yang hijau pun menguli dan Pendidikan biologi untuk membangun